bangga saudaraku, saya takjub dan saya bangga dengan teman-teman. Saya tahu ini bukan waktu-waktu yang mudah. Tahukah saudara apa yang membuat saya takjub? Keluarga Allah punya orang-orang yang luar biasa. Keluarga Allah punya pasukan-pasukan yang militan dan dahsyat. Dan karena itu bolehkah saudaraku? Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Hari ini kita tidak akan bisa menjalankan ibadah seperti ini saudaraku kalau tidak ada teman-teman yang berdiri di baris depan. Saya tahu itu. Ada orang-orang yang berjuang melawan saudara. Kadangkala saudara tahu teman-teman ini ya saudara, mereka melakukan semuanya ini, mereka melayani seperti ini saudaraku. Karena terbatasnya jumlah saudara dengan keadaan yang sekarang ini. Kadangkala mereka melayani dari pagi sampai 3 kali ibadah, sometimes. Ini ada teman-teman di sini PW, saudara. Kadangkala bahkan melayani sampai malam, saudara. Saya tahu ada banyak pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini yang saudara benar-benar, saudara menerobos sungguh-sungguh. Karena pada saat gereja kita ini buka, saudara, awalnya masih sangat banyak, bahkan saat ini pun gereja yang belum dibuka. Enggak gampang loh, saudaraku. Seperti kayak menentang arus, saudara. Belum banyak teman-teman kita yang sudah kembali, saudara. Saudara termasuk dari orang-orang yang benar-benar berjuang bersama-sama. Saya tahu ada teman-teman, saya benar-benar kalau saya bisa mengatakan saudaraku, bahkan teman-teman yang ada di rumah, mereka tidak diam loh saudara. Dalam keadaan seperti ini ada banyak keadaan yang membuat kita, saya tahu itu saudaraku. Tidak semua sudah bisa beribadah kembali. Kadang ada keterbatasan-keterbatasan, I know that, I understand that. Tapi tahukah saudara, teman-teman di rumah, mereka bukan do nothing loh saudara. Di rumah mereka, sepanjang online ini saudaraku, di keluarga Allah, pelayan-pelayan Tuhan, setiap hari minggunya mereka siap dengan baju seragam mereka, berdiri di depan televisi, mereka melayani. Dari setiap jam ibadah mereka berkata, jam 9 pagi siap pastor. Jam sekian siap pastor. Mereka kirimkan foto-foto bagaimana di tempat mereka masing-masing. Mereka enggak pakai piyama tidur saudara. Saya harus mengatakan ini. I am a proud mother. Saya seorang hamba Tuhan, seorang ibu yang bangga dengan anak-anak yang ada di keluarga Allah ini. Sekali lagi tepuk tangannya yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Salut untuk teman-teman semuanya. Saya menghargai dimanapun saudara berada saat ini. Baik saudara yang sudah bisa beribadah bersama-sama di tempat ini, maupun saudara yang masih beribadah dari rumah. Tetap jaga api saudara. Sampai semuanya ini berakhir saudaraku, jaga staminamu. Kita bukan orang lembek kok. Yang mengerti katakan amin. Siapa bilang dikit-dikit jatuh, dikit-dikit nggak mampu, dikit-dikit sudah tumbang, sudah no. Keluarga Allah orang-orang yang militan. Menghadapi waktu-waktu seperti ini, come on. Karena saya percaya saudaraku, dengar ini. Roma 8:28, Allah turut bekerja dalam segala perkara, mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Saya nggak dengar tepuk tangan yang paling meriah dari tempat ini. Ada orang-orang tidak bisa melihat itu. Saudara pernah dengar satu kisah? Ini saya keluar ya dari khotbah Pak. Satu ketika ada orang yang disebut si Bapak ini disebut Bapak Roma 8:28, saudaraku. Setiap kali ada kejadian dalam hidupnya Bu, yang lain pikir jelek, dia selalu berkata, Allah turut bekerja dalam segala perkara, mendatangkan kebaikan. Satu waktu Bu, dia punya kuda. Dia punya kuda, sudah diurus baik-baik, kudanya sudah bertumbuh baik. Pergi kudanya, sudah hilang. Tetangga-tetangga bilang Pak, kudamu hilang. Sekarang masih bisa bilang enggak, Allah turut bekerja dalam segala perkara. Ada enggak yang ngalami seperti itu? Bisnismu hilang, enggak jadi lebih baik keadaanmu. Tapi Bapak ini berkata, wait, Allah turut bekerja dalam segala perkara, mendatangkan kebaikan. Sekian waktu kudanya hilang saudara. Sekian waktu orang-orang mencerca dia. Tapi tahukah saudara, pada satu hari
kudanya balik, bawa pasangan. Punya istri, saudaraku. Bukan saja bawa pasangan, sudah ada anaknya. Berapa banyak yang tahu Allah turut bekerja dalam segala perkara mendatangkan kebaikan. Senang dong si bapak, saudara. Kuda balik. Naik dia di atas kudanya. Lagi tengah naik, upak, naik. Jatuh, bok. Jatuh dari kudanya, saudaraku, patah kakinya, tulangnya, sehingga dia tidak bisa berjalan. Dia harus beristirahat, terbaring. Nah, tetangganya datang lagi. Nah loh, masih bisa bilang enggak? Allah turut bekerja dalam segala perkara. Rasain. Berapa banyak dari saudara yang hari-hari ini ada yang patah? Semangatmu patah. Keinginanmu berjuang patah. Saudara sudah ada di dalam keadaan yang patah. Tapi dengar ini saudara. Bapak ini ngomong, tetap Allah turut bekerja dalam segala perkara mendatangkan kebaikan. Ternyata saudara nggak berapa lama kemudian datang para pasukan dan prajurit merekrut tentara dari laki-laki di sebuah keluarga. Semua laki-laki yang sehat dan siap berperang harus ikut dipaksa untuk maju perang di medan paling depan. Saudara. Ini bapak apa tadi? Apa tadi saudara? Patah, kakinya patah, tulangnya patah. Nggak bisa lah saudara, orang jadi kayak di ranjang juga nggak gerak-gerak. Tentara masuk ke rumahnya lihat. Ya, kalau ini mah percuma, direkrut juga nggak ada gunanya Pak. Buat apa? Ditinggal saudara. Tetangga-tetangganya yang pria-pria gugur mati di medan perang saudaraku. Bapak ini tetap ada di tempatnya dengan tersenyum. Waktu berjalan kakinya sembuh, dia bisa berjalan kembali dan sekali lagi dia berkata, Allah turut bekerja dalam segala perkara mendatangkan kebaikan. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Itu jadi atas kehidupan saudara. Amin saudaraku. Hari ini saudara saya akan masuk pada bagian yang ketiga dari seri firman Tuhan di bulan November. Bagi saudara yang sudah terbiasa mengikuti seri firman di keluarga Allah ini, dan saudara buka hati, izinkan saya katakan ini, di bulan November ini, Tuhan akan pakai firman ini, membersihkan setiap sampah membongkar satu demi satu saudaraku yang tersembunyi sekalipun Tuhan lepaskan dari saudara. Dan saya berdoa lepas dari bulan November ini ada kelepasan, kemerdekaan Tuhan kerjakan jadi atas kehidupan saudara. Kadang saudara, pernah nggak sih saudara masuk ke awal-awal masuk ke rumah yang kotor, Bu, kira-kira loh, risih nggak sih? Berasa nggak kalau sampah numpuk gitu? Kira-kira loh, Bu, berasa dong? Komplain nggak? Komplain ya Bu? Bau nggak? Bau dong. Tapi coba deh Pak, tinggal di rumah itu terus selama 1 tahun. Yang tadinya saudara risih ada sampah, tiba-tiba saudara udah biasa tuh. Saudara mengerti yang saya maksudkan? Ada banyak orang datang sama saya dan berkata gini, Pastor, I'm fine. Saya nggak berasa ada sampah-sampah seperti yang Pastor katakan. Tapi tunggu sampai kau izinkan dia bekerja, saudaraku. Kadang engkau sudah nyaman bahkan dengan sampah menumpuk di hidupmu. Sekali dia kerjakan, saya percaya lagu tadi, He touch you. He touch you. He makes you whole. Yang sudah keropos, yang sudah hancur, yang sudah retak, dia bebat, dia satukan kembali, dia bungkus kembali. Dan doa saya sekali lagi, dari tempat ini sepanjang bulan November,
pemulihan total jadi atas hidup saudara. Sekali lagi kalau mau tepuk tangan, lebih dahsyat lagi buat Yesus. Tuhan kita serukan haleluya. Saya tuh kalau bicara kayak gini ya saudara, selalu ingat ini loh saudara, apa? KKR 10 hari ya. Di gereja kita itu ada, setiap tahun saudara kita itu ada. Kadang yang di momen-momen seperti ini saya tuh bersyukurlah kita udah boleh beribadah saudara. Itu berasa, kalau buat saya ya saudara, berasa sekali. Kenapa? Jujur loh, kadang ibadah di rumah itu ya lumayan loh Pak. Anak lari-lari, ya kan? Baru konsentrasi sedikit, ya kan saudaraku? Suster masuk, tanya, Bu gini, Bu gitu. Baru konsentrasi sedikit, ada ini, ada itu. Jadi kelihatannya tuh kayak, aduh, mau ibadah tuh sampai sungguh-sungguh tuh susah gitu. Kita bersyukur, hanya saudaraku, kadang jujur, kedalaman level tertentu tuh nggak bisa dicapai dengan waktu yang singkat loh saudara. Gereja kita bukan tipe ibadah yang hanya sekedar ibadah, tapi sampai masuk dalam hadirat Tuhan. Ini waktu-waktu yang saya kangen, paling kangen dari KKR 10 hari saudara. Deket-deket yang kayak biasanya habis kematian Tuhan Yesus, peringatan kematian, terus kebangkitan. Gereja kita ini puasa raya, 40 hari. Ada yang masih ingat nggak? Ada yang masih ingat ya? Saudaraku, doa saya, kalau tahun ini saudara nggak bisa, tahun depan, lihat tengok aja kiri kanan. Nggak usah ngomong apa-apa, dalam hati aja. Tahun depan, saudara tunjuk aja, saya pasti ikut. Amin, saudaraku. Puasa 40 hari, lanjut habis itu KKR setiap hari, literally 10 hari. Bu, banyak yang kalau nggak ngerti gini, Pastor, itu ngapain? Puasa 10 hari. Saudara yang belum terbiasa ataupun saudara yang ada dari luar mungkin dengar ini saudara gini, ini gereja gila kali ya. KKR 10 hari ngapain? Tapi izinkan saya katakan ini sudah. KKR 10 hari inilah yang membawa saya ada hari ini. Bertahun-tahun yang lalu saudaraku di kota Solo, saya yang masih kecil, saya yang masih remaja ikut KKR ini. Every single day. Gak pernah ada hari tanpa manifestasi. Loh, bukan masalah manifestasinya loh saudara. Do not mistaken me gitu. Bukan masalah manifestasi. Saudara nggak manifestasi pun nggak apa-apa. Tapi yang ingin saya katakan kepada saudara, tiap hari digarap nih loh saudara hatinya. Saya tuh masih ingat satu ibu ya saudara. Dia cerita, yang lain manifestasi ya wajar lah ya kalau guling-guling itu masih masuk ya saudara, ada rolling gitu kan saudaraku. Ada juga yang kalau ketawa apa namanya Pak? Apa? Holy laughter. Kita udah terbiasa juga, atau didoakan tumbang, ya kita sering lihat. Ini ibu saudara, didoakan main layangan saudaraku. Lah semuanya bingung, loh apakah ada jenis manifestasi yang baru? Gitu. Didoakan tahu-tahu dia bisa begini saudara, dia bisa begini saudaraku. Ibu ini sendiri jujur saudaraku, waktu dia munculnya manifestasi kayak begitu, dia malu. Tapi dia tahan, nggak bisa saudara, ini tangan begini terus. Dan semakin dia ikuti dorongan Roh Kudus, dia semakin bersuka cita, dia lakukan begini. Sampai titik tertentu saudaraku, dia tuh tanya sama Tuhan, aku ini ngapain toh Tuhan? Masa ada sih manifestasi main layangan? Tuhan ngomong loh saudara, kamu ingat nggak? Waktu kamu kecil, ibu ini nih sering ditinggal orang tuanya sudah. Dia nggak pernah ketemu papanya, sangat jarang. Satu hari dia lihat anak-anak kecil sebayanya main layangan di samping rumah. Ketawa-tawa dengan orang tuanya, asik sekali main layangan. Ibu ini hanya bisa terduduk saudaraku. Dia liatin, air mata menetes Pak. Dia lupa loh sudah. Tapi Tuhan ingat. Tuhan gak lupa. Hari itu Tuhan katakan ke dia, ketika
ketika kamu kecil, gak ada yang bisa menemani kamu bermain layangan. Hari ini kamu boleh sudah kehilangan bapakmu, tapi aku sebagai bapakmu menggantikan orang tuamu bermain layang-layang dengan engkau. Ibu itu nangis sejadi-jadinya, saudaraku. Tapi tahukah saudara, setelah itu dia dilepaskan. Dia berjalan sebagai orang yang baru, sampah yang dia bahkan tidak sadari sebelumnya sudah seperti seolah-olah menempel di dirinya, saudara, dilepaskan. Doa saya ini yang terjadi atas pribadi, lepas pribadi di tempat ini, terima dengan iman, saudaraku. Kelepasan terjadi. Hari ini, saudaraku, di minggu yang ketiga ini, apa yang ingin saya katakan, saudaraku? Saya ingin membagikan kepada saudara guilt-free living. Hidup bebas rasa bersalah. Pak, saat kita melakukan kesalahan, muncul yang namanya rasa bersalah. Pada saat saudara muncul rasa bersalah itu, saudaraku, actually you have two choices. Saudara punya dua pilihan. Pilihan yang pertama, rasa bersalah muncul, saudara izinkan iblis memanipulasi rasa bersalahmu, akhirnya dia pakai untuk menghancurkan engkau. Ini banyak terjadi, saudara. But then, itu baru pilihan pertama loh, saudara, jangan salah. You have second choice. Pilihan kedua, sama, saudara. Saudara izinkan Roh Kudus ambil rasa bersalahmu itu. Tapi dengar ini, dia pakai untuk menarik engkau kembali kepada dia. Mendekat kepada dia. Sehingga hidupmu dipulihkan. Masih ingat kisah anak yang terhilang minggu lalu, saudara? Masih ya? Kita tahu dong, bungsu ini melakukan kesalahan. Dan akibat kesalahan yang dia buat, hidupnya berantakan. Hidupnya kacau. Tapi sampai di titik terendahnya, Pak. Tiba-tiba dia ingat rumah. Dengar ini, saudara. Saat ini juga saya tahu ada orang-orang di tempat ini yang kau ada di sini. Kau berpikir, what am I doing? Kok saya bisa di sini ya? Tapi izinkan saya katakan ini. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus yang mendorong saudara untuk pulang kembali. Tiba-tiba, Pak, si bungsu ini punya kerinduan yang besar untuk pulang ke rumahnya. Yang tadinya rumah bukan pilihan, yang tadinya rumah adalah penjara, yang tadinya rumah adalah tempat yang tidak menjadi tujuan kembali, tidak saudara pilih, tetapi Tuhan mulai taruh itu, Tuhan mulai tarik kembali. Sehingga akhirnya saudaraku benar, si bungsu ini dipulihkan. Hari ini, kalau ada di antara saudara yang dalam hidupmu, you make mistake. Engkau hidup di dalam penjara, rasa bersalah. Mungkin ada orang tua yang, that's not what you mean, bukan itu yang kau mau, tapi dari mulutmu keluar kutuk atas anakmu. Begitu marah. Sampai akhirnya nyesel, saudara. Bertahun-tahun dari apa yang kau katakan, perkataanmu terjadi atas anakmu, dan anakmu tidak pernah bisa berhasil dalam hidupnya. Tapi kau tidak tahu what to do. Ada sebagian di sini yang saudara bertengkar dengan pasangan saudara
dalam keadaan yang sangat marah, Bu. Orang Jawa bilang, saudara di sini yang berasal dari Jawa tahu, keweton. What is keweton, saudara? Apa coba? Makanya saya suka bahasa Jawa, saudaraku. Kan susah kan cari apa? Keweton apa ya? Apa coba? Ada yang tahu keweton? Yang sama-sama dari Jawa, apa? Terlepas, kelepasan. Nah kan enggak enak tuh sudah, enak keweton. Gitu. Kelepasan akhirnya saudara sebagai suami istri, kita kalau suami istri udah lama ya, kita tahu loh saudara kelemahan suami kita. Kan? Kebayang nggak sih saudara? Baru menikah aja udah seru, apalagi menikahnya udah lama. Apalagi kayak saya saudaraku, dua-duanya pengkhotbah saudara. Oh itu seru loh saudara. Kalau bertengkar keluarnya ayat Alkitab saudaraku. Masing-masing punya dasar ayatnya kalau bertengkar. Tapi kita tuh ngerti loh saudara. Ada kata-kata yang kalau kita keluarkan, tak, itu langsung, pep, diem. Diemnya bukan diem gak bisa jawab. Diemnya karena sudah luka. Sudah. Kita menyesal. Hari ini saya berdoa saudaraku. Kalau itu saudara datang pada Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan, jangan menjauh dari Tuhan. Justru izinkan Tuhan kerjakan hidup saudara supaya kebaikan itu yang Dia lakukan atas hidupmu. Kenapa? Enggak semua rasa bersalah enggak baik. Saya ulang ya saudara, saya ulang ya. Boleh perhatian teman? Enggak semua rasa bersalah enggak baik saudara. Seringkali Tuhan pakai rasa bersalah untuk bawa saudara pulang. Aminnya yang paling keras. Aminnya lebih keras lagi. Itu sebabnya hari ini, saudaraku, ambil keputusan untuk mengizinkan Roh Kudus mengambil rasa bersalah saudara, mengerjakannya sehingga Dia bisa memulihkan hidup saudara. Ambil keputusan tidak lagi hidup dalam rasa bersalah terus-menerus. Guilt free living. Pertanyaannya sekarang bagaimana kita bisa punya hidup yang bebas dari rasa bersalah? Saudara jujur, hidup terus bawa rasa bersalah itu enak gak sih? Hah? Gak enak loh saudara. Gak enak. Sangat gak enak. Ada sebagian orang yang sampai di titik tertentu enggak kuat ya saudara. Terus hidup dalam rasa bersalah, mereka mengakhiri hidup. Jadi hari ini saya akan membagikan kepada saudara 4 poin. Bagaimana saudara mengalami guilt free. Hidup dari bebas saudara, bebas. Saudara itu berjalan dan tidak menjadi lelah, berlari dan tidak menjadi lesu, dibawa Tuhan terbang seperti anak Raja Wali, saudaraku. Raja Wali muda. Yang pertama saudara, catat ya sudah, ketika rasa bersalah itu muncul, saya bagikan 4 poin. Yang pertama saudaraku, pastikan, langsung lari kepada Tuhan, cepat-cepat rendahkan diri di hadapan Tuhan. Kenapa? Ada satu ayatnya saudaraku, Yakobus 4 ayat 6. Ayat ini berkata seperti ini, Tuhan itu mengasihani orang yang rendah hati. By the way saudara enggak ngaku pun, He is all knowing gitu saudaraku. Dia tahu anyway. Dan ada satu ayat ini saudaraku, Mazmur 103 ayatnya yang ke-14. Boleh multimedia bantu saya? Saya tuh terharu sekali dengan ayat ini. Tahukah saudara, Tuhanmu itu tahu siapa saudara. Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat, kita ini debu Pak. Jadi dia itu enggak expect saudara untuk perfect. Without mistake. No. Dia tahu Pak. Dia yang pegang debu tanah kotor itu kok. You are who you are karena dia hembuskan nafasnya. Ingat ini baik-baik saudara. That's why I always say you are not your body. You are your spirit, roh yang punya soul, jiwa Pak. Hidup dalam tubuh. You are not your body. Kenapa? Dia pegang kok debu tanah kotor itu.
Dan itu nothing. Sampai he blow. Dia tiupkan, dia hembuskan nafas hidup. Jadilah saudara di tempat ini. Saudara ada, karena di dalam hidup saudara ada nafas hidup ilahi. Jadi dia tidak mengekspek saudara untuk perfect. But when you make mistake, 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai 9 mengatakan, saudaraku, jika kita berkata kita tidak berdosa, kita menipu diri kita sendiri. Gak ada orang yang gak berdosa di sini, gak ada orang yang tidak pernah berbuat salah, Pak. Ayat 9 mengatakan, jika kita mengaku dosa kita, itu sebabnya kalau saudara berbuat dosa, saudara tahu, akui di hadapan Tuhan. Dia setia dan adil. Dia tidak akan menghakimi saudara, dia tidak akan membuang saudara. Dia setia dan adil. Dia mengampuni, bukan hanya mengampuni, disucikan, Bu. Dibuat jadi baru. Jadi hari ini saudaraku, ambil keputusan, Pak. Jangan lagi lari dari masa lalu, jangan lagi lari dari kesalahan. Saya menyampaikan kemarin, saudara. Orang yang gak bisa move on dari past, gak bisa move on dari masa lalu, jarang harap bisa move in ke masa depannya. Yang mengerti katakan amin. Orang yang masih terus terikat, kemarin di Jogja saudaraku, saya khotbah di Jogja, saya membagikan ini. Bagaimana cara pawang gajah menjinakkan gajah yang besar. Saya bagikan ini. Saudara bisa dengar di YouTube, saudaraku. Sejak dari kecil, ini gajah, Pak, diikat talinya pakai rantai. Sejak dia nggak punya kekuatan. Adakah saudara di sini yang ngalami itu? Tidak peduli nih gajah berusaha untuk membebaskan diri, Pak, dia gagal. Sampai di satu titik, bahkan ketika dia dewasa, udah nggak dikasih rantai berat, dia cuma dikasih ikatan rantai biasa, saudaraku. Itu dia tetap merasa tidak bisa bebas. Ini harus saya ingatkan sekali lagi, setiap saudara di tempat ini. Ini adalah cara iblis menjinakkan anak-anak Tuhan. Sorry ya saudara, pastor kok jahat ya? Masa kita dijinakkan? Sorry saudara, kenapa saya pakai kata-kata menjinakkan? Tahukah saudara, saudara keturunan singa dari Yehuda. Oh saya harus ngomong ini saudara. Saudara keturunan singa dari Yehuda. Sekali saudara mengaum, semua harus tunduk saudaraku. Do you still remember who you are? Jangan sampai engkau buka celah saudaraku, iblis merantai, memenjarakan saudara. Sehingga potensi-potensi yang sudah Tuhan taruh atas hidupmu terkubur. Hari ini saudara, itu yang terjadi atas kehidupan Musa. Saya berdoa hari ini, apa yang terjadi atas Musa tidak terjadi atas saudara. Musa make mistake saudara, dia lari. 40 tahun dia di padang gurun saudara. Ada di sini yang 40 tahun di padang gurun? Semua yang kau kerjakan engkau berkata, saya ini orang gagal pastor. 40 tahun di padang gurun, Musa ada di dalam keadaan hopeless. Ada di sini saudaraku. Engkau bahkan sudah tidak bisa mempercayai dirimu sendiri. 40 tahun saudaraku. Musa sudah ada di titik terendah dalam hidupnya. Dia berkata, my life is over. Habis Pak. Bolehkah saya katakan ini saudaraku? Ini yang paling saya sukai dari Tuhan saya. Ini yang membuat setiap kali saya ditanya, saya akan selalu mengatakan ini. Saya hanya seorang wanita biasa yang berhutang besar kepada Tuhan saya. Kenapa saya katakan itu Pak? Di titik terendah saya. Ketika orang lain menganggap saya sampah, saya nggak dilihat, nggak dipandang sebelah mata. Saya bahkan sudah menyerah dengan hidup saya. Beberapa kali saya pernah ketika saya masih kecil ingin mengakhiri hidup saya, saudara. Di titik terendah saya, Bu.
Sama seperti dia tidak menyerah kepada Musa, dia tidak menyerah atas hidup saya. Hari ini izinkan saya berdiri di depan saudara mengatakan ini kepada saudara. Kalau dia tidak menyerah atas hidup Musa, dia tidak menyerah atas hidup saya. Dia belum selesai atas hidup pribadi, lepas pribadi, lepas pribadi. Di tempat ini boleh saya dengar aminnya yang paling keras, saudaraku. Tepuk tanganmu yang paling meriah. Dia belum menyerah atas hidupmu. I don't care apa yang saat ini kesalahan yang kau buat, dengar ini. Kesalahan dan dosamu tidak cukup besar untuk menggagalkan rencananya. Oh, aminnya kurang keras. Itu sebabnya saudaraku, lari kepada dia. Dia satu-satunya, he is the only creator. Pencuri hanya mencuri, membunuh, membinasakan. Kalau saudara lari kepada dia, hidupmu hancur, saudara. Please don't do that. The creator will take you. Bahkan ketika saudara sudah hancur, ketika sudah tidak ada seolah-olah yang tersisa dari hidupmu, he can take it and make you whole. Dia buat jadi baru kembali, Pak. Dia jatuhkan kembali setiap bagian-bagian yang sudah hancur, Pak. Karena di matanya saudaraku, you are precious. Di matanya saudara itu bukan orang hina, bukan sampah. Kenapa saudara? Dengan nyawa putranya dia tebus, saudara. Ingat ini saudaraku. Itu sebabnya saudaraku, langkah yang berikutnya, hiduplah. Kalau saudara sudah datang kepada dia, hiduplah saudaraku. Mulailah komit bertobat. Tinggalkan. Jangan tetap ada di masa lalumu, jangan terus ada di dalam dosa. Tinggalkan. Jangan jadi orang Kristen tomat, Pak. Apa itu, saudara? Hari ini tobat, besok kumat, saudaraku. Jangan jadi orang Kristen tomat, no. Jadilah orang Kristen yang menghasilkan buah-buah sesuai dengan pertobatanmu. Terjadi dalam nama Yesus. Pribadi lepas pribadi di tempat ini bukan hanya dengar firman. Tapi ketika saudara berjalan, saya lihat buah demi buah, Pak. Muncul buahnya lebat. Bukan hanya pohon yang kalau Yesus lihat enggak ada buahnya. Tapi dari tempat ini, orang bisa melihat ada Yesus dalam hidupmu. Orang bisa merasakan perkataanmu beda. Orang bisa melihat caramu bekerja beda. Caramu bersikap beda. Dari situ Tuhanmu dipermuliakan. Boleh saya dengar tepuk tangan yang paling meriah buat Raja di atas segala raja? Yang ketiga, saudaraku, yang ketiga. Stop dengar dakwaan. Tahukah saudara, Sakarya 3 ayat 1 itu ngomong kayak gini, saudaraku. Kita buka ya. Ternyata sama dengan pengadilan dunia, saudaraku. Di sana itu, kemudian ia memperlihatkan kepadaku imam besar Yosua. Yosua itu namanya, saudaraku, punya akar nama yang sama dengan Yesua. Siapa Yesua? Ya, oke. Jadi kata nama Yosua itu artinya sama persis dengan Yesua. Yosua berdiri di hadapan malaikat Tuhan, sedang iblis berdiri di sebelah kanannya mendakwah. Sadari ini, saudara, dalam kehidupan ada pendakwa, tapi ada pembela. Sepakat ya? Sepakat ya? Pertanyaan saya, anak Tuhan, mana yang lebih saudara dengar? Ayo, yang benar nih, yang benar. Masalahnya ya Pak, jujur loh Pak, saya tuh kadang bingung sama anak Tuhan. Yesusnya mau bela kok pendakwanya ngomong saudara gini. Loh yang benar aja toh saudara. Lah yang mana pembelanya, mana pendakwanya. Ingat ini saudara, stop. Hapus saudaraku, jangan terus mendengar. Karena gini saudara. Ayat yang baru saja tadi kita baca mengatakan, mengaku dosa, saudara diampuni. Selesai dong saudara. Saya tanya Pak, utang kalau udah dibayar, lunas enggak Pak? Lunas dong.
Sama sudah. Dosa kalau sudah ditebus, lunas Pak. Artinya saudara itu sudah bebas. Tapi bukan berarti pendakwa saudara ini menyerah. Dia seperti singa, mengaum-ngaum. Dia akan terus ngomong. Enggak tuh, saya bilang udah bebas. Enggak. Lah yang masalahnya ini saya tuh paling gemes sama orang Kristen tuh ya ini loh saudara. Orang udah ngerti loh. Itu kan pendakwa. Lah kok saudaranya malah, iya Pak, benar. Terus tenggelam, mengasihani diri sendiri. Iya, benar. Lah kok malah semakin diiyakan tuh loh saudara. Kadang tuh pengen tak cekik loh orang-orang Kristen itu saudaraku. Loh beneran, lah udah dibela loh, udah diampuni. Tapi pendakwanya ngomong dikit, ini telinganya saudara, telinga kita wide open terhadap pendakwa. Hari ini stop please. Mulai dengar pembela saudara. Kenapa? Yakobus 4 ayat 7 ngomong gini Bu, tunduklah kepada Allah, lawan iblis, maka dia lari daripadamu. Sorry Bu, kalau enggak dilawan, iblisnya enggak mau lari. Yuk, orang Kristen, halo. Jangan jadi orang Kristen lembek. Tapi kan saya begini Pastor. Tuhan enggak tolong saya sudah doa, udah puasa. Tunduk pada Allah, lawan. Dia lari. Sebagian dari saudara ngomong sama saya dong, Pastor, emangnya saya punya senjata apa dalam pengadilan saudara? Kalau kita mau menang perkara harus ada dong ininya saudara, dasarnya. Betul saudaraku? Lah dasar kita apa Pastor? Atas dasar apa saya menang? Oh saya kasih saudara, Kolose 2, buka. Anak Tuhan harus tahu ini. By the way saudara, karena bicara soal ini, if you know the truth shall set you free. Kalau saudara tahu kebenaran, kebenaran akan memerdekakan saudara. Masalahnya, tahu nggak Pak kebenarannya? Tahun ini, 2020 awal, saya ngasih keluarga Allah PR. Ada yang ingat? Ada yang ingat nggak? Ayo sibuk soal corona atau saudara lupa PR-nya atau? Ada ingat PR-nya nggak Pak? Apa saudara? Tuh langsung, luar biasa Pak Anton, soundman kita. Langsung keluarin Alkitabnya saudara. Selesaikan, satu pasal? Satu kitab? Apa saudara PR-nya? Saya cekik satu-satu loh. Ayo, ini udah bulan November tanggal 15 tuh. Saudara cuma punya waktu 1,5 bulan. Ayo kau, jangan sibuk terus dengan corona saudaraku. Selesaikan ayat-ayat di dalam Alkitab. Kenapa? Kolose 2, saya bacakan buat saudara. Kamu juga, meskipun dulu kamu mati oleh pelanggaranmu, dulu memang mati saudara. Memang kita ini melakukan pelanggaran, yes you make mistake. Tapi ingat ini, telah dihidupkan Allah bersama dengan Dia. Pada saat Yesus mati, Yesus bangkit, saudara ikut dihidupkan. Oke ya, saya lanjut ya. Telah dihidupkan Allah bersama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran. Oke, hari ini boleh nggak sih saudara kalau pendakwanya ngomong, saudara bilang, shut up, pastor kok ngajarin kasar. Loh kalau sama pendakwa biarin saudaraku. Diam, shut up. Aku sudah diampuni pelanggaranku, katakan amin yang paling keras. Dan selanjutnya apa saudara, dengar ini. Dengan menghapus surat hutang. Halo, surat hutangmu sudah dihapus. Dan itu ditiadakannya dengan memakunya pada kayu salib. Oh, saya berdoa hari ini anak-anak Tuhan dengan keberanian bangkit berdiri, katakan pada pendakwamu, shut up.
Diam, jangan ikut-ikut. Dia sudah menghapuskan, dia sudah meniadakan surat hutang. Saudara. Yang perlu saudara lakukan, dengar ini. Terima dengan iman. Langkah keempat. Kasih karunia itu mengalir. Oh, saya tahu ada orang-orang di sini ya, saudaraku dari tadi berusaha nahan nangis. Saudara tahu kok yang saya katakan ini. Bahkan untuk engkau mengampuni dirimu sendiri, nggak usah pakai pendakwa. Untuk engkau mengampuni dirimu sendiri, susah. Rasa bersalah itu terus menekan engkau, saudara. Engkau bahkan tidak bisa. Engkau merasa, ketika apa yang kau lakukan, saya nggak tahu ini kenapa saya dituntun begini, saudara. Ada orang di sini yang karena kesalahanmu, engkau menyebabkan seorang meninggal. Bahkan hanya untuk tersenyum dan tetap hidup, engkau merasa bersalah. Saya nggak tahu ini ada di mana ini. Kalau ada orang yang merasa seperti yang saya katakan ini, dengar baik. Hutangmu sudah dihapuskan. Terima dengan iman. Kasih karunia itu. Saudara, coba ya, pemain musik boleh maju ke depan. Saya ajak saudara pikirkan ini ya, kita renungkan sama-sama ya. Memangnya yang bikin salah dari murid-murid Yesus itu cuma Yudas, saudara. Coba, yuk sama-sama kita renungkan ya. Apakah yang bikin salah itu cuma Yudas? Kita tahu Yudas bikin salah. Pak, tapi apa cuma Yudas, Pak? Petrus nyangkal loh, saudara. Come on. Thomas gak percaya. Dia ngomong, sebelum kucucukkan jariku ke lubang di tanganmu, aku gak akan percaya. Loh memangnya cuma Yudas yang bikin salah? Murid-murid yang lain lari. Lah lengkap sudah, saudara. Saudara mengerti yang saya maksudkan? Loh memangnya cuma Yudas, Pak, yang bikin salah? Mereka sepakat, bersalah semuanya. Tapi hari ini saya berdoa ya saudaraku, saudara mengerti kebenaran ini. Mereka yang lain saudaraku, Petrus, menyerahkan rasa bersalahnya kepada Roh Kudus. Mengizinkan Roh Kudus mengerjakan hidupnya. Petrus itu bukan bersalah, cuma nyangkal Yesus loh saudara. Saudara harus tahu itu. Bahkan setelah Yesus bangkit, dia cari Petrus. Masih ingat kejadian itu saudara? Petrus, apakah kamu mengasihi aku? Ingat kata-kata itu? Dalam bahasa aslinya, Petrus, apakah kamu agape aku? Itu kalau bahasa Indonesia nggak ketahuan, saudara. Dalam bahasa aslinya, Petrus masih berani jawab Yesus kok. Yesus, aku filia engkau. Yesus tanya lagi dong, Petrus, apakah kamu agape aku? Saudara tahu agape dan filia ya? Agape itu kasih tanpa syarat. Filia itu kasih persaudaraan. Petrus masih jawab lagi, Yesus, kau tahu, aku filia engkau. Yesus tanya ketiga kalinya sudah, Petrus, apakah engkau agape aku? Dengan sedih Alkitab mencatat, Petrus tertunduk dan dia berkata, engkau tahu Tuhan, aku filia engkau. Itu Petrus hancur loh saudara. Saudara masih punya muka setelah menyangkal? Saudara mengerti perasaan Petrus saat itu ketika menjawab Yesus? Is that what you do to him? Jatuh bangun dosa sampai kau tidak punya kekuatan lagi untuk berjuang mengalahkan dosa? Petrus dalam rasa bersalahnya dia berkata, Yesus aku filia engkau, kau tahu. Aku sudah menyangkal engkau. Punya muka apa aku untuk bilang aku agape engkau? Tapi Petrus tidak menyerah dengan rasa bersalahnya. Dia datang kepada dia, lari kepada Tuhannya saudaraku. Sehingga di akhir hidupnya dia mengikat pinggangnya. Nah, kita pencatat saudaraku.
Petrus punya kesempatan lari, saudara, pada saat itu. Yes, Petrus memilih mengikat pinggangnya. Dia menghadapi kematiannya, saudaraku. Dan dia meminta disalib terbalik. Karena dia berkata, aku tidak layak mati seperti Tuhanku. Dia mengakhiri hidupnya dengan berkata kepada Tuhannya, aku agape engkau Tuhan. Come on man. Setiap orang make mistake. Jangan lari dan memperparah keadaan. Datang pada dia. He touch me. Yuk bangkit berdiri jemaat Tuhan. Katakan di hadapannya. He touch me. Oh yes, oh yes. And mulai saudaraku, terima saudaraku. Terima itu di dalam rohmu. Pengampunannya mengalir. Kasihnya mengalir. He touch me. Hari ini izinkan kasihnya mengalir, saudaraku. Oh, saudaraku jangan terus saudara hidup di dalam kurungan penjara itu. Stop it, stop it. And untuk pertama kalinya rasakan sukacita itu memenuhi hatimu, saudaraku. Satu demi satu. Fokus kepada Tuhan, saudara. Jangan lihat kiri kanan. Ketika lagu ini dinyatakan, dikatakan, something happen, something happen. Oh yes Lord. Dia kerjakan satu demi satu, dia kerjakan satu demi satu. Something happen, something happen. Oh, come on. Something. Pribadi pada siang hari ini. Angkat kedua tanganmu, saudaraku. Diberkati saudara oleh Tuhan. Amin Yesus. Diberkati keluargamu. Pulang dari tempat ini ya saudaraku. Oh, something happen. Tiba-tiba kau bisa bernyanyi lagi. Tiba-tiba ada sukacita lagi. Tiba-tiba ada gairah lagi. Oh, tiba-tiba api yang tadinya sudah padam kembali menyala lagi. Oh, tiba-tiba ada semangat untuk berkarya kembali dalam kehidupanmu. Diberkati, apa yang dikerjakan tanganmu dibuatnya berhasil. Usahamu, pekerjaanmu, studimu dibuatnya berhasil. Bahkan atas hidupmu saya berdoa saudaraku, masa depan gilang gemilang. Umur panjang. Oh yes, umurmu panjang. Umurmu panjang. Umurmu panjang. Engkau sehat sesehat-sehatnya. Diberkati pelayananmu. Pemberitaan Injil-Mu Tuhan. Pulang dengan membawa sukacita, damai, sejahtera Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus. Persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus. Sekarang sampai selama-lamanya. Yang diberkati katakan, amin. Shalom semuanya. Kita baru saja mendengarkan khotbah dari Pendeta Ibu Nita Setiawan.
Dari khotbah ini kita belajar untuk melepaskan diri dari rasa bersalah. Rasa bersalah memang sering digunakan iblis untuk mendakwa kita. Namun ingatlah bahwa Tuhan Yesus sudah membayar semua dosa kita dan kesalahan kita di atas kayu salib. Jadi, yang bisa kita lakukan saat rasa bersalah mulai menghantui kita adalah 1. Lari cepat-cepat kepada Tuhan. 2. Komitmen untuk bertobat. Yang ketiga, stop mendengar dakwaan dari iblis. Yang keempat, izinkan kasih karunia Allah mengalir dalam kehidupan kita. Semoga firman Tuhan dapat memberkati kita semua. Haleluya.